Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Septianingsih dengan nomor NPM 0371180030 akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam rangka tugas perbaikan kuis pada mata kuliah perkembangan masyarakat dan budaya yang diampu oleh Ibu Dr. Nita Karmila MPD. 17 Agustus 1945 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia dan juga tahun yang paling penting bagi sejarah dunia karena pada periode tersebut merupakan babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Di tengah keadaan yang krisis pada masa itu, Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaannya. Namun ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir setelah itu. 15 Agustus 1945, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua melakukan invasi ke daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Jepang, yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur sebagai pemimpin SWAPA, Southwest Pacific Area, dan juga termasuk dalam pimpinan tertinggi dari tentara gabungan yang bertugas untuk melucuti tentara Jepang dan mengevakuasi tentara Jepang untuk kembali ke negaranya. Kemudian pelucutan tentara Jepang diteruskan kepada Komando Lord Montenberg pada pasukan sekutu yang disebut Allied Forces Netherlands East Indies atau APNI, memiliki tugas mengurus tawanan perang dan melucuti tentara Jepang. Kemudian di Pulau Jawa dan Sumatera kala itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Saat itu terdapat 70.000 tawanan perang dan internir yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Dalam tugasnya, Jenderal Sir Philip menyampaikan tidak ingin ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Namun tanpa diketahui oleh pihak Indonesia, ternyata terjadi perundingan oleh pihak Belanda, sipil, dan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement dengan berisikan pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Persetujuan tersebut baru bisa disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi ternyata rakyat Indonesia telah menyatakan terlebih dahulu proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi itu tentunya bertolak belakang dengan sudut pandang dari Belanda dan Sekutu, hingga akibatnya terjadi konflik antara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. 24 Agustus 1945. Hasil perundingan tersebut akhirnya memutuskan wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Di tanggal 10 November 1945, Lord Montenberg mengeluarkan surat perintah pada para komandan divisi, namun sayangnya perintah tersebut menyebabkan pertempuran besar di Surabaya. Pasalnya, Inggris yang awalnya hanya bertugas melucuti semua persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang, justru memaksa pejuang Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Hal tersebut ditentang oleh para pejuang dan menimbulkan pertempuran selama 3 hari. Di tanggal 21 November 1945, terjadi pertempuran di arah jalur kereta api Cikampek, daerah Dabuan. Pada kala itu, Sekutu mengirimkan logistik ke Bandung melewati jalur kereta api Cikampek. Namun di tengah perjalanannya, Sekutu diberhentikan oleh TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dari Indonesia yang berasal dari Resimen 5 dipimpin oleh Letnan Priyatna. Anggota TKR meminta surat izin dari pemerintah Indonesia kepada pihak Sekutu, tetapi ternyata tentara Sekutu tidak mengantongi surat izin dan bersikap arogan dan meminta untuk tidak menggunakan surat izin.
Sayangnya adu mulut pun terjadi hingga menyebabkan pertempuran yang menyisakan 4 tawanan Gurkha dan logistik disita oleh TKR. Beberapa hari kemudian, 4 orang Gurkha itu ditukar dengan 8 tawanan Indonesia yang salah satunya adalah penyair Chairil Anwar. Dan logistik yang disita sudah terlanjur dibagi-bagikan kepada semua anggota Resimen 5 dan masyarakat sekitar Dauan, Cikampek. Untuk mencegah terjadinya insiden itu, pihak TKR dan sekutu mensepakati untuk melibatkan anggota TKR dalam setiap perjalanannya mengirim logistik via kereta api. Namun dalam pengiriman logistik lewat jalur darat, sekutu tidak melibatkan TKR dalam perjalanannya lewat rute Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Pada tanggal 9 Desember 1945, para rombongan sekutu mengirimkan logistik lewat jalur darat ke Bandung tanpa dikawal oleh TKR Indonesia. Tiba-tiba di tengah jalan, tank Sherman terhenti oleh sebatang pohon. Para pasukan sekutu berusaha membuka jalan kembali, namun mereka ternyata menginjak ranjau yang telah disiapkan oleh TKR dan Laskar Rakyat dari Indonesia. Kemudian divisi Batalion 59Z menyerang sekutu dengan berbagai senjata, bambu runcing, granat, batu, dan tembakan peluru dari balik bukit. Perjalanan sekutu menuju Bandung dilalui dengan berbagai macam serangan dari pihak rakyat Indonesia. Banyak divisi-divisi sudah bersiap untuk melakukan penyerangan kepada sekutu, seperti penyerangan pada jalur Parung Kuda, Konkrak, dan Cibadak. Serangan yang dilakukan menyebabkan konvoi sekutu terpenggal-penggal. Di tanggal 10 Desember 1945, 3 pesawat tempur Angkatan Udara Inggris membom daerah Cibadak yang merupakan serangan balasan dari sekutu. Tetapi sekutu malah salah sasaran. Di tanggal 11 Desember 1945, markas besar sekutu di Jakarta memberangkatkan konvoi penolong dari Batalion 33 Gurkha yang berasal dari Cimahi, Bandung. Namun konvoi tersebut juga mengalami penyerangan selama perjalanannya. Atas kejadian tersebut, sekutu melakukan diplomasi kepada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menyampaikan bahwa Indonesia dapat membantu misi internasional sekutu, namun tetap harus melibatkan TKR. Di tanggal 30 Desember 1945, tentara marinir Belanda mendarat di Tanjung Priuk. Disebabkan adanya isu provokasi yang menyatakan bahwa Indonesia menyiksa tawanan dan intermiran. Kedatangan Belanda ke Indonesia tersebut menjadi ancaman bahwa pihak Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Tentara Republik Indonesia atau TRI mulai bersiap untuk menghadapi pertempuran. Di tanggal 10 Maret 1946, pihak Inggris mengirimkan konvoi ke Bandung yang dikawal oleh Batalion Pati Alam dan menjadi kisah yang terulang kembali seperti tanggal 10 Desember 1945. Tentara Inggris mengalami kelelahan, putus asa dan tidak kepastian dalam perjalanannya. Situasi tersebut menjadi sasaran empuk bagi TRI dan menimbulkan korban yang cukup banyak dari pihak Inggris. Pasukan sekutu mencoba mengubah taktik dengan membuat pasukan pelindung yang melindungi pasukan hingga sampai ke tujuan Bandung. Namun pasukan sekutu tetap tidak dapat menghalau perlawanan dari rakyat Indonesia. Hingga pada akhirnya sesampai di Bandung, sekutu tidak dapat memenuhi amunisi dan perbekalan yang diharapkan. Demikianlah penjabaran dari saya mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.